Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back to Husni Akasa Channel. Nah, jadi di video kali ini aku mau berbagi ataupun mau sharing cara-cara untuk pembuatan ketupat. Mungkin masih banyak teman-teman yang penasaran itu gimana sih cara bikinnya, kok bisa berbentuk kayak gitu, kok bisa jadi kayak gitu, atau ada rumusnya ya, atau gimana sih caranya. Nah, jadi langkah-langkahnya itu gampang banget, cara pembuatannya itu gampang banget. Dan kali ini untuk alat dan bahan yang dibutuhkan untuk pembuatan ketupat itu, yang pertama ada gunting, kemudian yang kedua ada pisau, dan yang ketiga ada daun kelapa. Nah, ini aku udah siapkan beberapa helai daun kelapa gitu. Ini aku campur, ada yang udah agak tua, terus ini masih ada yang agak muda gitu. Jadi langkah yang pertama adalah kita buang lidinya terlebih dahulu. Selanjutnya, kalau misalkan udah kita pisahkan menjadi dua bagian kayak gini, kita singkirkan dulu yang satunya. Ini kita fokus ke yang ini. Nah, untuk di bagian sebelah kiri ini kita taruh untuk bagian yang halus di bagian depan, untuk yang bagian kasarnya di bagian belakang. Nah, kemudian untuk bagian pangkalnya ini kita taruh di atas. Kemudian kita putar 2-3 lilitan. 1 2 3. Nah, ini ekornya di bawah, kepalanya di atas. Kemudian untuk di sebelah kanan kita ambil yang tadi, posisinya berlawanan sama yang di sebelah kiri. Jadi ini pangkalnya di bawah, kita putar ke belakang. 1 2. Nah, ini kalau misalkan udah terbentuk kayak gini menjadi 3 bagian kayak gini, 1 2 3. Yang ini juga udah 1 2 3. Nah, ini posisinya berlawanan. Ini yang pangkal di bagian bawah, terus ini yang pangkal di bagian atas. Nah, selanjutnya kita masukkan bagian sebelah kanan. Yang pertama, untuk yang ini kita masukkan ke selah yang pertama. Ini kan selahnya ada 2, 1 2. Kita masukkan ke selah yang pertama. Ini kita masukkan dan kita tarik pakai jari jempol. Nah, untuk bagian bawahnya kita tarik juga, kita pegang pakai jari jempol, kemudian lepas. Nah, ambil lagi kayak gini. Kalau misalkan udah kayak gini, ini pastikan jangan sampai lepas, posisikan. Kemudian ini lipatan yang kedua tadi kita masukkan dari bagian yang pertama kayak gini, dari pangkal sini. Masuk dari bawah, kemudian lewat lagi ke atas. Kita tarik pakai jari jempol dan telunjuk. Kita tarik sampai ke dekat bagian sini. Nah, kalau misalkan udah kayak gini, kita bantu pegang pakai 2 jari ini, 3 jari. Kalau misalkan udah kayak gini, ini tinggal bagian yang ketiga. Nah, kalau misalkan udah kayak gitu, kita pindah ke sebelah sini. Ini bagian yang ketiga. Bagian yang ketiga kita masukkan ke selah yang kedua kayak yang pertama tadi. 1 2. Nah, kalau misalkan udah kayak gini, ini sebelah sini kita tarik biar dia dapat ruang. Nah, kalau misalkan kayak gini, ini kita posisikan juga, jangan sampai lepas, kita tarik. Kemudian setelah itu baru kita pegang yang ini. Ini kita tarik juga biar nggak kendor. Ini kita tarik. Nah, kalau misalkan udah kayak gini, ini tuh sebenarnya kerangkanya udah jadi. Tinggal kita mainkan ekor sama kepalanya, bagian pangkalnya tadi. Kalau udah kayak gitu, kita putar ke atas. Nah, untuk ekor bagian yang ini
kita masukkan dari bawah sini. Kita ambil ujungnya, kita masukkan dari bawah sini, kita masukkan dari bawah sini, bantu pakai jari yang jempol. Nah, kemudian kita tarik. Kita tarik. Kalau udah kayak gini, kita masukkan ke sebelah ujung. Kita lewat yang ini dari atasnya, masukkan ke ujung. Kemudian kita tarik lagi. Kita tarik, kemudian kita lewat bagian bawah. Kita tarik sampai ke ujung sini. Kita masukkan ke sini. Kita tarik pakai jari jempol dan kiri. Nah, kalau misalkan udah kayak gini, ini kita tarik. Tarik yang kita masukkan tadi. Ini kan posisinya di atas tadi, jadi kita usahakan ke atas. Nah, kayak gini. Kita pegang lagi, yang kendor bisa kita kencangkan. Nah, kalau misalkan udah kayak gini, kita pindah ke sebelah yang ini, ke ekor yang sebelah ini. Untuk ekor yang ini, dia ngikutin yang ini tadi, ekor yang pertama. Set. Nah, jadi ikutnya tuh ke situ sejajar. Jadi kita ambil ujungnya, kita masukin dari atas, masukkan, kita ambil dari bawah. Kita ambil dari bawah. Nah, terus kalau misalkan udah kayak gini, ini kan kepala yang pertama, ini kita taruh di sebelah kanannya, ini di sebelah kanannya. Kemudian untuk bagian sini kita ambil dari bawah, kita lewatkan ekornya tadi ke bagian sini. Nah, kita tarik. Kalau misalkan udah kita tarik, nah ini ekornya udah ketemu sama ekornya. Kalau misalkan ekor sudah ketemu ekor, target selanjutnya adalah kepala ketemu kepala. Nah, ini untuk kepala yang pertama, kita masukkan dari sini. Ini posisinya kayak gini, kita masukkan dari sini. Satu, kita tarik ke atas. Dua, udah berbentuk kayak gini. Nah, kemudian untuk yang ini, kepala yang kedua, sama halnya kayak yang kepala yang pertama, kita ambil, kita masuk dari bawah. Kemudian kita ambil dari bawah. Nah, kita tarik. Nah, jadi ini dia. Ini kepalanya udah ketemu kepala, ekor udah ketemu ekor. Jadi target selanjutnya adalah kita kencangin biar dia rapat. Caranya itu kita tarik-tarik kayak gini. Tarik-tarik kayak gini sampai dia benar-benar rapat. Ini tinggal ngerapiin aja. Yang masih jarang-jarang, yang masih terlalu renggang, ini kita rapetin. Ini bisa kita tarik-tarik kayak gini. Nah, kalau misalkan udah kayak gini, ini kan belum terlalu berbentuk ya. Kita rapikan dari yang ini. Untuk bagian merapikannya,
itu kita kira-kira bagian mana yang masih terlalu renggang. Untuk yang ini berarti kita tarik ke sini, kita dorong yang ini, kita putar dari sini, kemudian ke sini. Nah, begitu juga untuk yang lain. Kalau misalkan ada yang masih renggang, itu kita tarik. Yang kurang rapi juga kita rapikan. Ini kita tarik dari sini. Ini sekalian kita narik, sekalian kita rapetin untuk yang masih jarang-jarang. Nah, kalau untuk bagian narik kayak gini sebenarnya udah gampang sih, tinggal ikutin alurnya aja. Terus ini sampai benar-benar rapet. Biar kalau misal kita masak ketupatnya nanti itu bentukan isiannya itu nggak pecah-pecah gitu loh. Kita tarik ke sini, terus ini kita tarik. Ini juga kita tarik, ini kita tarik. Nah, ini udah hampir jadi, tinggal bagian ngerapiinnya aja. Kalau misalkan udah kayak gini, ini kan masih terlalu panjang untuk bagian sininya. Ini masih terlalu panjang, jadi kita perlu tarik kayak gini. Ini bagian yang pertama, kita kendorin, kita pundurin pelan-pelan. Tarik ke sini, kita ikutin alurnya. Kita ikutin alurnya sampai ketemu ujung ekornya. Terus kita tarik dari sini. Ini ekornya. Kita tarik lagi kalau udah kayak gini. Tuh. Udah gampang banget. Selanjutnya yang ini masih nggak panjang, yang satunya ini kita majuin, kita tarik sampai ininya agak dekat gitu, kita pundurin, kita tarik. Nah, kemudian kita tarik dari sini lagi. Ini juga kita tarik sampai benar-benar rapat. Ini kita tarik dari sini.
Dan ini dia hasilnya. Nah, kurang lebih ketupatnya itu kayak gini. Ini udah jadi, ini udah rapat. Selanjutnya kita potong bagian sini. Potong bagian sini. Ini karena ketupatnya kecil, kita potong pendek. Kita potong dari sebelah sini, potong runcing, kemudian kita balik, kita potong juga. Nah, kalau misalkan udah kayak gini, ini udah jadi dua bagian. Sebelahnya kita masukin ke dalam. Nah, sebelahnya kita masukin ke dalam sini juga. Dan tara, ini dia hasil ketupat kita. Ini ketupat bawang namanya. Nah, nanti kalau misalkan kita mau masak ketupatnya, ini bagian ini tinggal dibuka aja, tarik ke atas, masukin berasnya dari sini. Nah, kalau misalkan udah kita masukin beras dari dalam sini, ini kita tutup. Terus kita ikat kira-kira sampai kuat biar nasinya nggak keluar pas dimasak nanti. Oke, udah jadi. Ini dia ketupat kita. Oke guys, selesai sudah video tutorial pembuatan ketupat hari ini, dan kurang lebih ini dia hasilnya. Ini ukuran ketupatnya agak kecil karena daunnya emang agak kecil sih, dan udah agak layu juga. Oke, terima kasih untuk kalian semua yang udah nonton video ini. Semoga videonya bermanfaat, dan see you on the next video. Bye bye guys.